Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Departemen External Affairs FOSE Unsud periode tahun 2021. Kali ini kami akan membahas tentang perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Sebelum lanjut ke pembahasan materinya, bagi teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa terus dukung channel ini ya dengan cara menekan tombol subscribe di channel ini, agar nanti tidak ketinggalan info tentang ekonomi Islam lainnya. Penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Uktina Sinta. Monggo kepada Uktina Sinta, saya persilahkan. Oke, terima kasih Ahidna Irfan. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas tentang perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Perkembangan ekonomi syariah mengalami perkembangan yang signifikan, meskipun relatif melambat jika dibandingkan pada saat awal kemunculannya di tahun 1990-an. Ekonomi syariah sendiri banyak berkonsentrasi pada sektor finansial, yang mana jika melambat itu tidak didukung oleh sektor real. Tantangan dalam pengembangan ekonomi syariah akan lebih mudah diatasi jika ada upaya yang serius dari semua pemangku kepentingan. Ekonomi syariah dapat berkembang dengan baik apabila sektor real dan sektor moneter berjalan secara beriringan. Selain itu, kita juga dapat mengambil langkah-langkah berikut guna mengembangkan ekonomi syariah. Yang pertama, membangun teori dan kebijakan. Yang kedua, mendorong adanya payung hukum yang kuat. Serta yang ketiga, mensosialisasikan dan mempromosikan ekonomi syariah. Menurut informasi yang saya dapatkan, dari beberapa indikator seperti posisi atau ranking ekonomi syariah di dunia, pangsa pasar, kontribusi sektor syariah terhadap produk halal, serta transaksi melalui digital terhadap produk halal telah menunjukkan bahwa ekonomi syariah di Indonesia itu terus berkembang. Dari penjelasan tersebut, tentunya tak bisa dipungkiri jika perkembangan ekonomi syariah saat ini juga pastinya memiliki banyak sekali faktor penghambatnya. Dan pastinya salah satu cara untuk mengatasi hambatan tersebut bisa kita lakukan dengan cara kerjasama dengan setiap stakeholder. Tujuannya untuk apa? Untuk terus mendukung perkembangan ekonomi syariah, termasuk suatu regulasi yang mendukungnya. Pembangunan infrastruktur fisik maupun non-fisik untuk semua sektor industri syariah serta ekonomi kreatif berbasis syariah itu menjadi bagian yang sangat penting untuk dilakukan sebagai akselerasi baru. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ukhti Nadia. Silahkan Ukhti Nadia. Terima kasih kepada Uktina Sinta. Kemudian menurut Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi Syariah di Indonesia akan berkembang dan terus tumbuh besar seiring dengan semakin tingginya permintaan akan kebutuhan produk dan jasa berbasis syariah. Pemerintah juga sudah melihat perkembangan industri halal, sesuatu yang sangat potensial dari sisi ekonomi. Dengan melihat penggunaan produk dan jasa yang dilandaskan pada hukum syariah sudah menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia, khususnya generasi milenial yang merupakan penduduk terbesar di tanah air. Namun sangat disayangkan nih saat Indonesia masih sebatas menjadi konsumen dari produk industri halal yang ada. Pemerintah saat ini juga sedang memfokuskan perkembangan ekonomi syariah melalui pengembangan industri halal, pengembangan jasa keuangan sosial syariah, dan pengembangan wira swasta atau pelaku usaha di sektor ekonomi syariah. Di samping itu, pemerintah juga membangun infrastruktur yang dapat mendukung pengembangan industri syariah di Indonesia dan mengembangkan industri syariah yang berlandaskan digital ekonomi sebab melihat perkembangan digitalisasi di Indonesia yang semakin maju. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahina Irfan. Kepada Ahina Irfan dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih pada Uktina Dia Fitri. Ya, melanjutkan dari penjelasan Uktina Dia Fitri ya. Perkembangan ekonomi syariah juga telah membawa kabar baik, yaitu dengan adanya pengajuan RUU Ekonomi Syariah yang telah masuk ke dalam program legislatif nasional pada tahun 2022 besok.
Hal ini merupakan upaya untuk mewujudkan keinginan dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang lebih kuat. Dan juga ini menjadi afirmasi pada kebijakan lanjutan yang terintegrasi. RUU Ekonomi Syariah ini adalah sarana yang tepat, yang mana kemudian dapat mewadahi roda ekonomi di umat Islam. Dan juga RUU Ekonomi Syariah ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk deradikalisme atau upaya untuk menetralisir paham-paham yang dianggap radikal dan membahayakan dengan cara pendekatan tanpa kekerasan. RUU tersebut, RUU Ekonomi Syariah ini yang tadi telah saya jelaskan, akan diikuti oleh kebijakan-kebijakan lainnya yang lebih implementatif dalam rangka memperkuat ekonomi syariah di Indonesia. Dan juga RUU Ekonomi Syariah ini akan menjadi payung hukum berbagai pengembangan industri halal dan memberikan daya dorong yang lebih. Mengingat Indonesia punya target sebagai pusat ekonomi syariah secara global pada tahun 2025. Harapannya untuk kedepannya dengan adanya RUU Ekonomi Syariah ini dapat menghadirkan program-program yang mengedepankan usaha-usaha pribumi guna mengurangi kesenjangan dan juga agar mengembangkan potensi usaha pemuda Islam secara nasional. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait dengan perkembangan ekonomi syariah. Bagaimana teman-teman? Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat menambah wawasan teman-teman ya terkait dengan perkembangan ekonomi syariah maupun ilmu ekonomi syariah lainnya. Nah, mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.